Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Masih sama Daris. Sama Ian. Nah, kali ini kita sebenarnya tidak direncanakan yang ini ya. Tidak direncanakan sama sekali. Oh, kebetulan aku sama Ian baru dari Togamas tuh, ada di samping sana. Kami kebetulan beli komik yang sama. Kebetulan ya. Kebetulan sekali. Kebetulan. Soalnya dia tuh cuma nanyain Death Note, tapi kok kebetulan jadi Death Note sama itu. sama FMA. FMA ini. FMA itu nanti ya dibahasnya. Kami sama-sama beli, habis itu rencana sih mau nge-tag David ya. Di sini ya. Tapi yaudah ini dibaca dulu aja. Habis itu kita review mumpung dua-duanya bawa gitu. Yang bikin apa ya? Yang bikin menarik apa ya menurutmu? Judulnya Kebang Jahanam. Bang Jahanam satu sama karakternya deh kayaknya ini sih. Aku lihat ini salah satu karakter yang psikopat. Sebelum aku baca ya. First First impression ketika lihat covernya ya. Ini kayaknya ini komiknya komik gak bener. Ya. Gak bener dari segi cerita atau dari segi karakter. Aku dari awal mikirnya sih kayak gitu. Benar. Nah, biasanya yang kayak gini tuh semacam wajib dikoleksi sayang. Ya. Karena ada kemungkinan dia nggak rilis ulang. Ya. Ada kemungkinan bakal hilang. Makanya udahlah ambil dulu aja. Tapi di kalangan penggemar komik seinen ya, penggemar komik seinen yang sering ngobrol-ngobrol di Twitter, di Facebook itu, ini tuh cukup populer sih. Oh, pengarangnya ini Suzo Oshimino. Jadi dia komik-komiknya itu Happiness, Chinowadachi, Blood of Trek kalau nggak salah tulisan bahasa Inggrisnya. Terus satunya apa ya? Inside Mari kalau nggak salah. Mari. Nah jadi terbitnya komik ini tuh tidak disangka karena emang kontennya kan ternyata begitu ya. Anjir, jadi aku baca banyak hal-hal yang bikin misuh. Makanya pas ini editornya menjanjikan ini tuh kita tuh skeptis bisa nggak, terus dia bilang editornya kan Faisal ya, editornya bilang nanti aku mahalin gitu. Mahalin. Soalnya biar yang baca terfilter salah satunya. Oh, ada strategi kayak gitu juga ternyata. Dan setelah bertahun-tahun akhirnya kita dapat komik level yang bener-bener level. Bener. Yang apa ya? Ini vibe dewasanya, maksudnya yang anak bawah umur jangan sampai baca lah. Dewasa itu nggak cuma dari gambar, nggak cuma dari Tokyo Revenger itu kan masuk level kan karena dipaksakan kan. Ya. Aslinya kan dia shonen. Tapi ini tuh beneran level. Ini level worthy banget. Karena banyak hal-hal yang nggak bisa dimengerti ya oleh orang teman-teman yang masih di bawah umur. Ceritanya sih standar ya. Sebenarnya ceritanya tuh aku masih belum tahu nih, masih meraba karena masih volume 1. Aku nggak tahu. Ini mau dibawa kemana nih ceritanya dengan karakter yang kan? Sangat unik. Menarik kan? Ceritanya tuh cuman orang ini kan latarnya SMA. Cowok SMA namanya Takao Kasuga. Takao itu lagi secara dia tuh outcast lah di kelas karena dia tuh suka baca nerd suka baca buku-buku sulit. Terus ada satu lagi cewek Nakamura, dia tuh juga sama nerdnya beda tapi juga dia tuh outcast juga lebih di kelas. Lebih nyentrik. Sama satunya tuh Saiki itu cewek yang disukai sama cewek populer pada umumnya lah ya. Suatu hari tuh dia nemu secara nggak sengaja itu si Takao itu bawa nemu baju olahraganya si Saiki. Habis itu dia secara tidak sengaja itu membawa pulang. Bukan sengaja sih, karena itu kan ada apa ya? Naluri juga di situ ya. Kemudian dia di blackmail sama tahu loh kamu itu. Sama si Nakamura. Aku tahu kamu itu, jadi kamu harus bukan nurutin. Bahasanya bukan nurutin. Tapi nurutin sih, tapi lebih ekstrim sih. Lebih ekstrim. Jadi emang maksud anjir, ini anak sekolahan ya. Ini gimana mereka kayak gitu. Nah, ini kan menarik ya. Ini bagaimana? Jadi ini tuh kan komik-komik yang memang apa ya? Dulu itu ada komik-komik seperti ini. Ya, mungkin 5 tahun lebih ya. 5 tahun ada apa istilahnya? Homunculus tuh. Homunculus ya. Temanya nggak kayak gini, cuman tekanan komiknya tuh ada di sisi psikologinya. Terus Eternal Sabat itu juga. Yang jelas komik-komik yang mulai nggak umum kalau mulai dipasarkan sekarang. Jadi memang apa ya? Aku seneng banget sih ada komik ini karena ada pilihan bacaan selain shonen, selain shoujo, sama selain seinen yang cuman ngandelin brutalitas aja. Akhirnya label dewasanya ini kepake. Dan apa ya? Dewasa itu kan nggak melulu soal seksualitas. Nggak melulu soal gambar yang agak mengundang, nggak melulu soal gambar gore. Nggak perlu yang seksi-seksi, nggak perlu yang sadis-sadis. Kalau Bakemonogatari masuk level karena ya udahlah kita tahu sendiri gambarnya upgrade seperti apa. Bagus sih. Tapi Akunohana itu membawa nafas baru. Kalau secara gambar dia sebenarnya lebih ke klasik ya. Ya, gambarnya tuh gambar ini tuh manga-manga klasik. Ini tuh aku inget tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2010.
animenya tuh tayang dengan presentasi yang sangat jelek. Oh ya? Iya, aku tuh nonton satu episode nggak mau lanjut. Karena beneran jelek. 3D, zaman dulu kan 3D-nya kayak gitu ya. Makanya ketika ini terbit, ini mungkin waktunya untuk menebus. Dan karena terbitnya sekarang tuh ya book paper dan lain sebagainya. Jadi ya it's good thing gitu loh. Nggak ada halaman warna, nggak masalah. Karena ceritanya bagus. Covernya ini apa ya istilahnya ini ya? Pegangan timbul. Ini. Ya, timbul. Kalau punya Ian udah sampul. Kita samain. Biasanya aku sampul juga tapi di rumah kan. Kalau di Togamas tuh bisa nyampul langsung. Bayar 1.000. Gak apa-apa, udah diskonan soalnya. Jadi ekspektasi mengikuti komik ini adalah kita mempelajari bagaimana psikologi seseorang dengan ekstrim. Levelnya ekstrim karena ini statusnya masih anak sekolah. Gitu. Jadi kita dibikin bertanya-tanya, kenapa sih ini orang kok bisa kayak gini segininya? Si yang di covernya ini, si Nakamura. Jadi kita diajak untuk melihat pemikirannya Nakamura Takao. Nanti aku yakin Saiki juga ada anehnya sih. Pasti. 3 orang itu pasti. Nanti aku yakin. Iyalah. Dan mungkin ada karakter. Gimana sih mereka sebagai seorang remaja itu bisa berpikiran seperti itu? Soalnya bapaknya Takao itu sering banget bilang, dia emang masih umurnya lagi masa-masanya lagi galau-galau bilang gitu loh. Makanya bagus. Jadi tidak biasa loh komik seperti ini tuh terbit di Indonesia di dekade kita ya. Dulu biasa, sekarang udah mulai jarang. Jadi ini tuh semoga laku lah. Semoga lah. Harganya 50.000. Ya, mahal sih. Nah, yang menarik adalah catatan pengarangnya itu semuanya itu ada. Jadi dengan membaca ini ini catatan pengarangnya itu kita jadi tahu nih maksud pengarangnya itu apa. Mau ngapain dia? Pada dasarnya ini adalah komik, dia ingin ngasih tahu aku tuh masa mudanya segininya. Kita anak muda itu punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh tapi memang disupres. Iya, betul. What if kalau ini tuh nggak disupres, nggak ditekan pemikiran, keinginan masa mudamu yang memang seharusnya ditekan. Aku mulai mikir sebenarnya ini ada beberapa orang yang nggak menekan. Maksudnya ini memang ada beberapa kejadian yang mungkin bisa terjadi di negara kita. Nah, cuman kan ini ditujukan se-ekstrim apa sih? Mungkin, nah itu kan menarik ya. Se-ekstrim apa manusia itu bisa didorong. Karena rasa keingintahuan ya. Pesan moralnya sih, ini tuh adalah contoh agar kamu nggak jadi seperti ini. Bukan malah kamu biar jadi kayak gini ya. Ya kan? Ya sayangnya yang baca ini aku yakin udah pada kelar sekolah semua, kebanyakan ya 80%. Makanya kan emang untuk dewasa kan, jadi yang baca itu udah ngerti mana yang baik, mana yang benar, bagaimana cara mengelola nafsu ya. Nafsu ya, lebih ke nafsu sih. Kalau di volume 1 ini jelas ke nafsu sih, nggak tahu. Bang Janam, jadi terus personifikasi ketika lagi berpikiran jahat, mesum jahat, ada bunganya itu kan bagus banget. Kelihatan ada bunga. Itu bunganya kan referensi dari novelnya kan? Dari novel yang sering disebut. Jadi referensi komiknya ini. Apa judul novelnya tuh? Ya apa dia? Bukan novel tuh, kumpulan sajak. Sajak ya? Les Fleurs de Mal. Iya, ini Les Fleurs de Dumal. Ini tuh kumpulan sajak dari sastrawan Prancis. Pengarangnya apa? Baudelaire. Nah, kudos buat penerjemahnya, Mbak Anggi ya. Terjemahannya bagus banget. Enak lah. Ada satu doang sih aku yang agak aneh, yang soal cecungu itu. Tapi selain itu bagus. Pemilihan Kembang Jana menuju ya. Ini catchy banget sih, Aku seneng waktu tiba-tiba ada ngomong bacot loh. Bacot orang. Itu kan remaja kita banget ya. Remaja kita banget ngomongin bacot, ngomongin piktor. Iya kan? Iya. Terjemahnya bagus banget. Bikin biar kita bisa langsung ngerti lah maksudnya gimana. Jadi didekatkan sedekat-dekatnya dengan kita. Editornya Mas Faisal ya. Bagus, good job. Tumben. BTW ini ada pasnya nggak cuma di anime doang? Ada live actionnya. Aku nggak mau ngecek, aku mau nonton. Aku pengen baca ini dengan full experience. Aku malah pengen nonton live actionnya langsung nanti malam aku mau coba cari. Aku takut takut jelek. Aduh. Tapi ya itulah, ekspektasinya adalah ekspektasi membaca komik psikologi ya. Psikologi ya. Karena kita diajak untuk menyelam ke karakter-karakternya. What to buy, what to read. Buat teman-teman yang udah dewasa terutama ya, yang SMP, SMA, jauh-jauh deh. Yang SMP janganlah, SMA nggak apa-apa. Menurutku masih jauh-jauh deh. SMA kelas 3 lah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau SMP jangan. Karena butuh
ada alasan kenapa komik ini genrenya seinen kan. Ya. Butuh pemahaman terhadap mana benar mana salah untuk bisa mengapresiasi komik ini. Apalagi kalau cuma baca satu volume. Nah ya. Jadi ya ini nice, presentasinya bagus, terjemahnya bagus, harganya juga ya kalau kita buat orang yang udah bekerja ya cukup affordable lah ya. Oke, itu aja kali ya. Kita nggak banyak ngomong soal Ya, baru volume 1, belum bisa ngomong banyak. Karena emang nggak banyak yang bisa dikulik sih selain itu tadi. Belum bisa. Yang jelas, go buy it. Thank you teman-teman. Ciao. Bye.